Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Pada pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Hati kami melimpah dengan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Kami rindu untuk menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-kebaikan yang sepanjang minggu ini Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan berkati ibadah kami pagi ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.
pagi hari ini kami boleh beribadah kembali karena anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami ialah pujian dan penyembahan kami berkenan di hati Tuhan. Sekarang kami buka hati untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu yaitu Bapak Pendeta Julius Ishak dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk meneguhkan dan menguatkan kami, mengajar dan menegur kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami buka hati, terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Tahun Baru 2022. Artinya kita percaya, kita berharap supaya tahun 22 itu merupakan tahun keselamatan, selamat roh, selamat jiwa, selamat tubuh. Untuk itu saudara sekalian, kalau kita mau yakin, pasti, maka hidup kita baik pribadi maupun keluarga harus dipimpin roh. Ya, kesehatan rohani itu artinya ya roh kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tiap hari saudara sekalian dalam hidup kita itu ada mezbah doa. Seperti Nabi Nuh keluar dari Bahtera, Abraham, Ishak, Yakub, Israel, di mana saja mereka bangun mezbah doa. Jadi saudara sekalian, ini contoh model yang bagus sekali. Ada mezbah doa. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 24, di situ kita bisa baca, kau buatlah bagiku mezbah. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Kristen itu nama yang diberikan oleh orang kafir di Antiokhia, bukan di negeri Israel. Untuk pertama kalinya, Kisah Rasul pasal 11 mereka disebut orang Kristen di Antiokhia. Itu bukan nama yang dikehendaki Allah. Kristen itu umum. Tetapi Allah menghendaki supaya kita itu menjadi anak-anak Allah. Siapa yang dipimpin oleh roh dan berjalan dalam roh, maka kita disebut anak-anak Allah. Kau buatlah bagiku mezbah, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Mezbah itu sudah kan ada hubungan pribadi. Jadi setiap kita itu mesti ada mezbah. Sebab Tuhan berkata, kau buat bagiku mezbah, maka aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Bukan Kristen, tapi mezbah yang menyebabkan kita menjadi anak-anak Allah. Jadi ciri-ciri keluarga Kristen yang sungguh diberkati Tuhan, itu pertama ibadah, bukan online. Online itu ya ibadah dalam keadaan darurat. Sambil makan pisang goreng kita bisa lihat layar. Sambil kita berbuat sesuatu kita bisa lihat itu. Ibadah itu sikap hati yang menomorsatukan Tuhan. Dan kemudian saya baca dalam kitab Ulangan pasal 6, hendaklah engkau mendidik anak-anakmu waktu engkau duduk, berdiri, berjalan,
tempat tidur, ajarkan mereka berulang-ulang. Jadi ibadah kita itu harus turun-temurun. Saya katakan dengan pasti, Tuhan itu memberkati orang turun-temurun. Kalau kita ayah ibunya beribadah dengan baik, saya ulangi, kalau papa mama beribadah dengan baik dan kemudian mengajarkannya berulang-ulang, maka Tuhan pasti memberkati hidupmu. Sebab kegiatan keluarga itu berpusatkan Tuhan. God must be number one in your life. Kita kerja giat, hatinya kita pada Tuhan. Kita dagang hati kita pada Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Tapi kalau kita dagang duit untung, apalagi dagangnya tawar-menawar sambil bohong-bohongan, harga pokoknya sungguh mati, nggak boleh 10 juta padahal belinya 8 juta. Jangan bohong, biasa saja. Mau baik, nggak mau ya sudah. Jadi ciri-ciri dari keluarga yang sehat, saya ulangin, ibadah. Bisa dalam rupa rumah tangga, mezbah doa, komsel. Ibadah diturunkan kepada anak-anak dan isi keluarga, dan kegiatan apa saja dalam hidup ini berpusatkan Kristus. Tuhan bersumpah untuk memberkatimu. Dan Allah yang bersumpah itu Allah yang setia. Kenapa kita tidak diberkati Tuhan? Karena kitanya yang tidak setia. Kita seringkali memuji Tuhan, Allah setia, tapi kita tidak setia. Kalau Allah setia, Dia mau kita pun setia. Aku kudus, kamu harus kudus. Kamu kudus sebab aku kudus. Kamu setia sebab aku sudah lebih dulu setia, kata Tuhan. Nah, jadi kalau orang ibadah itu, maka orang itu mengerti apa yang disebut penyakit rohani. Jadi kita bisa menyingkirkannya. Tapi kalau kita tidak ibadah, tidak baca Alkitab, kita tidak tahu apa penyakit rohani. Dunia ini terlalu pandai untuk penyakit jasmani. Saya kasihan sama dokter-dokter. Anak saya dokter, ponakan saya dokter. Dia ahli sekali, banyak berpikir tentang penyakit jasmani. Itu nomor 3. Nomor 1 penyakit rohani, nomor 2 penyakit jiwa, nomor 3 penyakit tubuh. Tubuh ada dokter umum. Jiwa ada dokter jiwa, psikolog, psikiater. Roh ada dokter namanya nabi atau pendeta. Dokter badan, dokter jiwa, pendeta ini dokter roh. Yang bisa bukan saja mengerti dari Alkitab, tetapi menimbang-nimbang di dalam roh, penyakit di dalam jiwa manusia. Kalau kita biasa beribadat kepada Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, bukan saja kita mengerti dengan akal, tapi Allah memberikan pengertian bisikan kalbu, keretek hati yang dipengaruhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi penyakit rohani di dalam jiwa kita, yang merintangi kita untuk hidup dekat dengan Allah, dan merintangi kita hidup dekat dengan sesama manusia. Orang yang pintar, aku beritahu padamu, sepinter-pinter otakmu, tapi kalau kau tidak bisa bergaul, rezekimu jauh. Kalau kau tidak suka bergaul,
tidak suka beramah tamah dengan manusia, rezekimu pendek. Begitu juga kalau kau tidak suka bergaul dengan Allah. If you read the Bible, you talk to God. God talks to you. If you read the Bible, God talks to you. Kalau kau baca Alkitab, Allah sedang berbicara kepadamu. But if you pray, berdoa, kamu sedang bicara kepada Allah. You talk to God. If you pray, you talk to God. Bapa kami yang di dalam sorga, kita yang berbicara. Tapi apabila kita baca Alkitab, Allah sedang bicara kepada kita. Kalau kita lakukan komunikasi yang begitu, mantap. Sekarang pokok pembicaraan kita adalah menyingkirkan penyakit-penyakit rohani. Tadi kita mengerti ya, sudah ibadat, sudah mengerti dari Alkitab. Sekarang kita lihat sumber daripada penyakit rohani itu apa. Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Mau atau tidak mau, dosa itu harus dihukum. Jangan bilang Allah kejam. Dosa itu artinya kematian. Saya mau tanya, kau cinta papa mama? Saya setuju. Tapi kalau papa mamamu mati, apakah bilang biarin mama lagi tidur 5 hari, 10 tahun biarin. Dosa harus dihukum. Sebab dosa itu membawa kematian. Dan kematian itu harus dihukum. Itu sebabnya manusia itu dikubur. Enggak ada orang cinta bapaknya sudah mati kagak dikubur. Enggak. Ya. Maut itu menjalar kepada semua manusia. Ini sumber penyakit rohani yang menghantam manusia. Penyakit rohani itu merusak hubungan kita, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Contoh, kalau orang gak jujur, Allah paling tidak senang. Mendatangkan murka Allah. Manusia juga nggak ada yang senang, sebab itu penyakit rohani. Kalau orang sombong, Allah melawan orang sombong. Kita juga nggak senang lihat orang sombong, nggak mau dagang sama dia, nggak mau berteman sama dia, sebab dia punya penyakit rohani. Alkitab itu menjelaskan dengan teliti macam-macam penyakit rohani, saudara sekalian. Di bawah ini ada beberapa contoh mengenai penyakit rohani, ya, supaya kita itu tahu, menyadari, menyelidiki, lalu menghindari atau menyingkirkannya. Kalau saudara sudah mendengar dan melakukan itu, Anda diberkati Tuhan. Tapi kalau Anda sudah mendengar ucapan firman Tuhan dan tidak peduli kepada nabinya, sebab Tuhan berkata dalam Alkitab, berbahagia orang mendengar firman Tuhan dan memperhatikan ucapan nabinya. Nah, kita lihat sekarang yang pertama itu Galatia 5 ayat 19. Judulnya adalah, di sini terdapat perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini sekarang merajalela, luar biasa.
Saya lihat sudah sekalian dunia tidak bisa mengendalikan lagi tentang kemerosotan akhlak manusia. Di mana-mana sudah sekalian. Pernah saya dengar satu kali ada orang yang cantik, jelita, tinggi semampai. Waduh segalanya aduhai. Tapi kemudian ditangkap karena jual diri 80 juta. Namanya heboh terkenal bukan karena baik, tapi karena jelek. Tapi toh ada orang sama-sama gila mau juga kawin sama dia. Karena yang mau ngawin ini juga gila seks, sama juga. Begitulah akhirnya dihukum Tuhan tabrakan mati, selesai. Katanya paling terkenal dan menggoncangkan Indonesia. Bukan karena perkara yang baik, tapi karena perkara yang buruk. Minggu yang lalu saya mendengar salah satu pemain sinetron figuran barangkali apa cinta Andin itu judulnya apa filmnya? Ikatan Cinta. Semua hampir tidak tahu, pasti tahu. Itu ditangkap polisi karena ternyata jual diri satu malam 30 juta rupiah. Aduh, makanya jangan terlalu suka nonton RCTI, cantik, ganti pasangan, ganti ini terus. Banyak diantaranya itu perempuan-perempuan sundel yang lebih jahat daripada perempuan sundel di Samaria. Kalau di Samaria Tuhan Yesus nangkap dia suaminya yang ke-6. Itu pun ditangkap oleh Tuhan Yesus. Memang aku tahu kamu tidak bersuami. Sudah 5 suamimu dan sekarang yang ke-6 juga bukan suamimu. Saya tahu di dalam jemaat ini ada orang yang make suaminya orang juga untuk kepuasan hidupnya. Saya bukan tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Tugas saya bukan sebagai hakim atau polisi, bukan. Saya hamba Allah. Menegur, ya, supaya jangan ada hal-hal demikian. Orang yang demikian ini simbolnya sudah kan itu sama dengan seekor babi. Sebab tidak terkendali membawa kemerosotan akhlak. Bagaikan babi yang rakus. Tuh lihat babi. Babi yang rakus itu babi hutan. Saya tinggal di Kalimantan dan tahu babi hutan. Tapi waktu kanak-kanak ayah saya juga memelihara babi. Babi peliharaan berbeda dengan babi hutan. Kalau babi hutan ini rakus, kotor, najis. Sebab dengan moncongnya, lihat tuh moncongnya. Di moncong itu ada taringnya. Dia itu menggunakan moncongnya menggali lumpur. Sampai seluruh tubuhnya itu berlumuran dengan lumpur, sudah sekalian. Jadi manusia yang kotor yaitu hidupnya penuh percabulan, kecemaran dan hawa nafsu. Itu manusia kotor. Sekarang ini sudah tidak terkendali sebab ada LGBT. L itu lesbian. Perempuan sama perempuan. LG, gay. Gay itu laki-laki sama laki-laki. B itu bisek, kaditu kadir laki-laki hoyong, perempuan hoyong. Transgender, lahir perempuan jadi laki-laki dioperasi, atau lahir laki-laki ya jalannya lenggok-lenggok jadi disesuaikan alat kelaminnya juga perempuan.
Orang-orang begini jangan bilang bahwa saya dilahirkan begini, bukan. Saya baca di Inggris paling banyak itu orang transgender 20 tahun yang lalu. Sekarang mungkin di Amerika saya tidak tahu. Kenapa? Dosa nenek moyang. Laki-laki, perempuan. Laki-laki senang laki-laki, keturunannya pikirannya berubah. Jadi badannya laki-laki, pikirannya perempuan. Atau dirubah, transgender. Ya laki-laki berubah jadi perempuan. Itu karena kutuk, saudara kalian. Jangan kita menurunkan keturunan yang terkutuk seperti ini. Ini hidup manusia itu bagaikan babi yang rakus, najis dan kotor. Akhirnya seluruh tubuhnya berlumpur, saudara kalian. Kalau manusia yang demikian, dari hatinya keluar perkara-perkara yang dosa. Sehingga mulutnya juga kotor. Coba lihat pembicaraan orang, membangun atau menghancurkan. Kita lihat saudara sekalian, ya manusia yang hatinya bersih keluar perkataan yang bersih. Tapi Efesus 4 ayat 29 berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara tahu apa itu pendeta? Pendeta itu pikiran perasaannya dipenuhi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu tandanya salib. Salib itu positif, enggak ada yang negatif. Jadi kalau hamba Tuhan itu betul-betul membaca Alkitab, menyimpan firman Allah dan menceritakan Alkitab, maka pikirannya positif. Mereka menyampaikan perkataan-perkataan ini membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Pendeta itu membangun tanpa kalian sadari. Sebab itu dari firman Tuhan, saudara sekalian. Nah, tapi saya juga pernah, masa kecil saya, papa memelihara babi. Babi hutan itu berbeda dengan babi piaraan. Babi piaraan ini, saudara sekalian, bersifat malas. Kalau dia sudah kenyang, tidur saja. Tidur saja, itu babi piaraan. Kalau babi hutan dia tidak tidur begitu, dia cari makan terus. Moncongnya terus menggali. Nah, babi piaraan itu malasnya. Bukan saja malas, lamban. Coba sudah pergi peternakan babi Australia, babi putih itu. Itu malasnya, lambannya bukan main. Orang-orang malas, bersifat malas, bersifat lamban, itu kayak babi. Siapa di sini malas? Anda seperti babi, bertobat. Apalagi Anda sombong, aduh. Saya ingin memberitahukan kesialan hidup yang paling berbahaya adalah malas kombinasi sombong. Saya lihat di Tasik ini banyak sekali laki-laki malas, tidak suka cari duit, suka diam di rumah padahal dia bisa membantu istrinya. Paling tidak kalau istrinya kerja bikin kue, bikin makanan, suaminya nganter. Itu namanya rendah hati. Tapi kalau sudah malas, plus sombong, nganterkan makanan itu nggak mau karena sombong,
Malas plus sombong itu kesialan paling besar dalam hidup. Sebab itu kalau ada laki-laki atau perempuan yang malas atau sombong, mulai hari ini tahun baru 2022 kita harus bertobat. Sebab kita ini seperti babi yang malas, saudara kalian. Atau lamban seperti apa? Kura-kura itu. Lihat kura-kura itu. Jalan sedikit. Ya, kalau dia capek, dia sembunyikan kepalanya. Sehingga orang cuma lihat gunung batok. Dia diam bersembunyi. Kalau dia jalan, lamban sekali. Siapa yang kalau lamban? Dalam mempersiapkan hidup, tidak giat. Saya dari kecil jualan pisang goreng sama Jepang, umur 5 tahun. Kepala saya digundul seperti gundulnya Jepang. Jepang paling suka lihat orang gundul. Kalau mandi dia telanjang, 30 orang terjun ke sungai. Kemudian naik tangga, saya tunggu di depan tangga. Pisang goreng panas. Saya biasa jualan es lilin. Zaman Indonesia merdeka, mulai merdeka tahun 44, 45. Zaman Kenil 47, 48. Belanda masuk lagi, saya jualan roti untuk Belanda. Mama saya bijaksana. Kalau bawa roti 10, maka 1 itu perpuluhannya untuk saya, tapi harus ditabung. Jadi saya kaya sejak kecil karena menabung, hemat. Kalau nyuruh anak itu jualan roti, tabung dong. 10% itu banyak buat dia. Tapi jangan boros. Dilatih sejak kecil. Supaya dia tidak malas, tidak lamban seperti kura-kura itu. Hei, siapa di sini bersifat seperti kura-kura? Bertobat dalam nama Yesus Kristus. 2, yaitu yang disebut dalam Galatia 5 ayat 20a. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Ini dia. Saya sedih sebab di dalam jemaat ini masih ada orang yang masih pakai orang pinter. Kalau lagi sehat semuanya baik. Kalau lagi papahnya sakit, mamanya sakit, sudah berobat ke dokter, sudah ke sinse, sudah tusuk jarum. Kalau semua sudah, coba kita ke orang pinter. Nah ini dosanya. Ini namanya sihir tenung. Ya, penyembahan berhala. Yang dipujanya bukan Tuhan, yang diharapkannya bukan Tuhan, bukan pula dokter, tapi sihir tenung. Saya tahu di antara jemaat ini masih ada yang demikian. Saya cuma pikir sudah berapa puluh tahun aku berkhotbah, tapi ya masuk sini keluar sini. Hatinya itu mengundang roh setan masuk dalam kehidupannya, ya. Jadi roh Tuhan disembahnya, roh setan juga dipujanya, saudara sekalian. Ini manusia yang keras kepala. Yang keras kepala itu simbolnya apa? Tuh kambing tuh. Beda sama domba. Keras kepala kayak kambing itu sekalian. Bawa karepnya sendiri. Kalau domba kan ngikut sama gembalanya. Berkelompok. Kambing gak ada yang berkelompok. Jalan sendiri masing-masing. Itu kambing. Bawa karepnya dewek. Siapa di sini jadi anak muda? Siapa di sini jadi orang tua? Suka keras kepala. Karena di dalamnya ada roh yang lain, saudara sekalian. Nah,
roh setan mengembalikan hidupnya, saudara, sehingga ada roh perselisihan dalam hidupnya. Oh, ini manusia yang keras kepala kayak kambing ini, sulit dibimbing, sulit dibina, sekalipun masuk gereja tetap saja sukanya keluyuran. Bawa karepe dewe, keras kepala, bukan seperti domba. Roma 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan, seperti tertulis, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang yang berakal budi, tidak ada seorang yang mencari Allah. Next, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Siapa yang seperti kambing hari ini bertobat dalam nama Yesus. Jangan keras kepala, sebab Tuhan tidak senang sifat yang semacam ini. Sebab rasanya jalannya tuh benar. Rasanya benar, tapi baca Amsal yang bunyinya begini. Ada jalan yang disangka orang lurus, jalan yang disangka orang baik, jalan yang disangka orang akan berhasil, tetapi ujungnya menuju maut. Manusia itu adalah makhluk berdosa. Dalam dirinya itu pikiran dosa diwarisan dari Hawa, Adam, turun-temurun. Maut, lalu semua menjalar sehingga semua orang mesti mati dan maut. Enggak bisa bersandarkan pikiranmu kecuali pikiranmu itu dikendalikan firman Allah dan Roh Kudus. Itu sebabnya pikiran kita ini mesti dibaharui, perasaan kita mesti dibaharui. Roh, dada kita, jantung kita, heart, lambangnya itu, hati. Ini hati kita ini tempatnya roh yang suka berbisik yang baik. Tapi kalau kita biasa bergaul yang jelek, hati kita jadi busuk, cabul, kotor. Jiwa kita biasa memikirkan bagaimana kita hidup di bumi ini supaya kita memenuhi kebutuhan perut tubuh kita. Roh, jiwa, tubuh. Oh, saudara-saudara yang kasih, ada jalan yang sangka orang benar, sebab rohnya, jiwanya udah kotor, kayak kambing, sudah sekalian, bawa karepnya sendiri. Nah, kalau domba itu sudah sekalian ikut jalan daripada gembalanya. Kita punya gembala agung namanya Yesus Kristus. Dia berkata, akulah pintu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Akulah roti hidup. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi kita tidak suka ikut jalannya. Itu aneh. Saya berdoa sama Tuhan sejak umur 16 tahun setengah. Umur 17 saya penuh Roh Kudus. Pikiran saya dipengaruhi oleh Alkitab dan Roh Kudus. Saya pegang sampai hari ini umur 82, jalan 83. Saya tetap sehat, saya tetap kuat. Saya dipelihara Tuhan. Saya tidak tahu sampai kapan saya mesti begini. Saya berpikir seringkali seperti Paulus. Pikir-pikir aku sudah tua, lekas balik ke surga. Tapi karena kamu, maka aku masih ingin tinggal di sini. Kenapa? Karena terlalu banyak yang belum berjalan di dalam firman Allah. Jadi saya akan khotbah sampai mati. Supaya Anda bertobat dan lahir baru. Jangan pikir bertobat itu bisa memenangkan. Orang bertobat itu bisa aja sebentar.
Tapi kalau lahir baru, ada roh Allah yang kuat yang mendorong kita untuk tetap dan terus berjalan dalam pertobatan. Itu namanya lahir baru. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya Galatia pasal 5 ayat 20b. Kuning, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah belah. Ini saudara sekalian, ya, orang-orang yang bersifat seperti ini saudara sekalian, yaitu manusia yang bersifat binatang yang namanya harimau. Harimau itu disebut raja hutan. Dia mau menang sendiri. Kalau dalam satu daerah ada hutan, dia kelilingin. Sudah lihat kucing atau anjing, kalau dia menguasai satu daerah, dia kelilingin, dia kencing sini, kencing sana. Terus daerah yang ada bau kencingnya, itu daerah dia. Dia raja. Lihat tuh taringnya, ya. Iri hati kalau ada bau binatang lain, dia marah. Dia hanya membela kepentingannya sendiri, daerah makanannya, daerah perburuannya. Siapa saja yang masuk pasti mereka bermusuhan, cedera. Pasti dilawannya. Mau menang sendiri. Ini orang yang punya roh harimau, roh macan, big cat, kucing besar kata orang Amerika, macam-macam jenisnya. Ya, biasanya dia bukan saja kuat, jadi egois, jadi berani, mau nalukan orang lain, dia jadi jagoan. Siapa di sini suka jagoan? Bukan jago berkelahi, ngomongnya jagoan. Bisnisnya mau jadi jago, mau menang sendiri. Saya lihat ada orang yang saya tolong dari kecil, yatim piatu, sampai besar. Tapi kalau udah besar, sudah sekalian, dia ingin dagang, kuasai sendiri. Orang lain nggak boleh dagang barang itu. Orang lain nggak boleh produksi untuk orang lain, mesti produksi untuk dia sendiri. Itu egois, lupa diri. Itu namanya seperti singa, seperti macan mengaum. Roh macam begitu. Dia merasa dirinya paling benar, paling kuat, paling bisa, paling harus dihormati. Aku punya daerah di sini. Dan biasanya tipe ini juga menjadi sombong. Simbol kehidupannya itu seperti merak. Merak itu burung kecil aja. Tapi merak itu kalau dekat musuhnya dia sombongnya bukan main. Belagak, membual. Siapa yang seperti merak suka pameran kecantikannya, pameran kekayaannya, pameran kepintarannya, pameran kemampuannya. Manusia sombong seperti merak itu, ini adalah kesombongan. Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Saudara lihat enggak? Kalau bapaknya, kalau engkongnya sombong, bapaknya pasti nurun sombong. Kalau bapaknya sombong, cucunya pasti sombong. Lihat enggak? Kutuk. Tapi hari ini minggu pertama tahun 2022. Kita harus sehat rohani.
supaya kutuk-kutuk itu terlepas dari kita dan kita diberkati Tuhan. Sebab Yakub 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi meninggikan orang yang rendah hati. Saya adalah pemimpin pendeta-pendeta GBI. Salah satu pendiri dari Gereja Bethel Indonesia. Tahun 1970 Gereja Bethel Indonesia berdiri. 70 sampai 2000 berapa? 30 tahun. Tambah lagi 22 tahun. 52 tahun. Saya secara manusiawi adalah founder bersama Dr. Hael Senduk. Tapi saya paling tidak senang kalau orang diberkati Tuhan, gereja maju, selalu, wah hebat, kamu hebat, kita hebat. Suka gempol-gempol gini. Jangan ada kalau nanti besok kita jadi hamba Tuhan, pendeta suka ngangkat jempol. Kamu hebat, kita hebat. Yang hebat itu Tuhan. Aku hidup oleh anugerah. Dr. Hael Senduk almarhum pemimpin kita, Ho Leong Seng, orang Tionghoa Ambon, yang mencintai Tuhan selalu suka berkata, semua oleh anugerahnya. Aku ada seperti aku ada sekarang, semua oleh anugerahnya. Kita ini hidup oleh anugerah Tuhan. Hebat, Tuhan itu hebat. Kita tidak rasa loh. Oksigen gratis. Air gratis. Yang bayarnya ini bikin, ini bungkusnya gopek. Dari sungai kotor itu bisa disuling, bisa dibersihkan, jadi air aqua. Kalau iklannya dari pegunungan ini, dari gunung ini, ya itu iklan lah. Dari mana saja bisa disuling, air laut juga bisa. Gratis. Udara gratis, air gratis, api gratis. Saudara kalau masuk gereja ini kan ditimbang dulu tangannya atau mukanya 36,5 atau 36,7. Panasnya ini gratis. Yang jaga siapa? Yang kasih Tuhan, yang jaga malaikat. Kalau malaikatnya itu kendur jaganya, panasnya jadi 39, demam panas. Jaganya lalai jadi 43, dut mati. Kalau sudah mati panas apa dingin? Dingin, mayat tuh dingin. Jadi kalau masih panas tuh bersyukur. Semua gratis. Dan saya kagum, telinga kita ini jaga Tuhan baik-baik. Di sini ada bulu-bulu telinga, supaya jangan binatang-binatang kecil masuk. Tapi lebih hebat Tuhan jaga, diberinya minyak urap telinga. Ada minyaknya. Jadi kalau masuk juga binatang itu, ya, dia kena minyak urap telinga, nggak bisa terus masuk, berhenti. Sebab ada semacam minyak lem, lama-lama jadi kotoran kuping. Bersyukur kita punya kotoran kuping, sebab itu anugerah Allah dalam hidup kita. Saya punya teman minyak urap telinganya kering. Lebih lagi dia suka nelpon, halo, halo, terus pakai handphone. Minyak urap telinganya kering.
jadi kanker di dalam telinga, berobat ke Australia. Aduh, minyak urat hidung, bersyukur kita punya upil sama minyak urat hidungnya tidak berhenti. Minyak urap mata, kalau sudah matanya sakit, waduh. Coba tanya istri saya ke dokter mata diberi ratusan botol obat tetes mata, sehari 20 kali tetes mata. Sampai saya marah, demi Yesus, aku punya mata dijaga oleh Tuhan. Ya, saya cuma pagi, sore, siang kalau gatel kasih. Doa. Dokter, siapa di sini dokter kayak Tuhan Allah? Cek dokter kudu kieu, dokter kieu. Dokter itu ilmu kira-kira. Saya punya anak dokter, saya punya anak saudara juga dokter, saya punya menantu dokter, saudara sekalian. Semua juga ilmu kira-kira. Jangan bertuhankan dokter. Tapi Tuhan itu Allah kita. Dokter membantu kita, tapi dia bukan Tuhan. Sebab kalau Tuhan tertib, kalau kita minyak urap mata kita ini kering, kita sakit mata, kita gatal mata, infeksi mata, busuk mata kita. Anggota GBI Mekarwangi ada yang matanya meletus. Saya suka makan di restorannya, dia buka ini loh Om, doain. Sudah meledak, biji matanya meledak, ngana. Tuhan peliharakan, tapi kita tidak berterima kasih ya. Bokamsia, ondang bar, ungrateful, tidak tahu berterima kasih. Mari kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, saudara. Jangan kita sombong, suka pamer kayak merak. Pamer kaya, pamer cantik. Siapa di sini merasa diri cantik terus poles-poles. Tapi hatinya tidak bersih. Penuh dengan penyakit rohani. Mari, saudara, kita bertobat, sebab kalau tidak penyakit rohani itu yang membawa kita kepada penyakit jasmani. Orang kalau penyakit rohani penuh pencabulan, persundalan, maka tidak lama lagi tua nanti sakitnya macam-macam. Sakit raja singa, sakit macam-macam, sekalian sakit seksual macam-macam, raja singa ya. Lalu sakitnya itu apa namanya, yang hebat itu penyakit seks itu macam-macam. Jangan main-main. Kau sekarang merasa enak ya, tunggu sebentar lagi, 10 tahun kemudian semuanya udah berubah. Dan kita cuma menderita dan menderita. Yang keempat, ayat 21a berbunyi demikian. Ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Oh, di atas putih-putih. Kebohongan, penipuan, kedengkian, kemarahan, pesta pora dan sebagainya. Itu judulnya. Ayatnya dalam 21a, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu aku peringatkan supaya seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Hari ini permulaan tahun 2022. Tuhan mau kita bersih, sehat rohani. Sebab itu kita mesti menyingkirkan penyakit-penyakit roh. Penyakit-penyakit yang menyerang kerohani kita itu yang didaftar. Ya, kebohongan, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya.
Orang yang suka demikian itu sudah sekalian simbolnya seperti ular. Ular itu lidahnya satu-satunya binatang yang lidahnya bercabang itu ular. Kalau manusia kan utuh, satu. Tapi ular bercabang. Lain di luar, lain di dalam. Biasanya orang demikian tuh kalau ngomong, lenggak-lenggoknya halus. Tapi bertanam tebu di bibir. Tebu itu kan manis. Ngomongnya selalu manis. Ini ular. Siapa di sini suka pakai sifat ular? Ngomong manis. Tapi dalam hatinya punya tujuan yang lain. Suka nipu orang, bohong, dengki, kemarahan, pesta pora untuk digunakan untuk kesenangan pesta pora. Itu ular tuh mengintip di pohon. Siapa yang suka ngintip? Mencari celah-celah. Yang seperti ular. Supaya dia bertobat, ya, curang, maling, korupsi. Dan ular ini tidak sendirian. Ada yang sejenisnya tukang curi ini, namanya musang. Musang itu selalu keluar kalau malam gelap, enggak pernah musang siang hari. Saya tinggal di Kebun Manggu 20-30 tahun. Dalam beberapa minggu yang lalu saya lihat ada musang kesiangan di depan, di pohon di halaman sekolah. Dia lari sekali. Musang cari makan kesiangan. Biasanya musang itu cari yang gelap-gelap gitu. Ya. Memang senangnya gitu sebab dia licik. Pencuri, cari kesempatan. Siapa yang suka begitu? Enggak suka jujur, enggak suka terbuka. Mukanya gelap. Ya. Berkeliarannya malam. Enggak suka terang-terangan. Sukanya gelap-gelapan. Ingat loh. Itu timbul dari hati keinginan yang jahat. Sesuai Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Atau hambanya laki-laki. Atau hambanya perempuan. Atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki, dipunyai sesamamu, jangan diingini. Atau pembantu rumah tangganya, atau tukang masak ke restorannya. Jangan suka begitu. Itu seperti ular, seperti musang, pencuri. Tuhan tidak senang. Dan Tuhan kasih peringatan keras terhadap orang macam ini sesuai Roma 3 ayat 10 sampai 12 itu di neraka. Merah mati enggak hidup enggak. Peringatan keras Allah terhadap semua orang yang memiliki penyakit rohani, maka nerakalah bagiannya. Roma 3, 10, 11 berkata demikian, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Next. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Orang yang begini ini diancam Tuhan. Ya.
Galatia 5 ayat 21b dikatakan kuning, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan pikir kita masuk gereja, jangan pikir kita masuk jadi orang Kristen sudah pasti masuk surga. No. Bangunkan mezbah, maka aku akan datang memberkati engkau. Karena itu mezbah, ibadah kita itu sangat penting. Pendidikan anak-anak kita sangat penting. Dan yang ketiga, semua kegiatan dalam hidup kita harus dimahkotai Tuhan. Semua. Sebab kalau salah satu mata rantai putus, seluruh rantai itu putus. Salah satu hukum Tuhan dilanggar, semuanya dilanggar. Sekarang langkah-langkah kelepasan dari dosa. Bagaimana langkah-langkah membebaskan diri kita dari penyakit rohani ini yang mengancam kita dengan hukuman? Gimana caranya? Ya, satu, menyadari diri dalam kerusakan, ketidakmampuan sepenuhnya, total, akibat dosa. Jadi kita ini loyo, nggak mungkin. Sudah lihat orang beragama itu macam-macam agama, macam-macam nabi. Ayo berbuat ini, ayo berbuat itu. Loyo. Tidak ada satu agama yang memberi jaminan, enggak. Semua nabi lahir, semua nabi mati. Kalau ditanya hasil perjuanganmu apa? Apa yakin umatmu masuk surga? Wallahu alam. Allah jua yang tahu. Saya enggak bisa tahu. Sebab nabi-nabi itu cuma mengajar saja, saudara sekalian. Manusia itu sudah loyo. 2 Korintus 4 ayat 4 menyatakan yaitu orang-orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu loyo, tidak ada sesuatu yang baik dalam dirinya. Tidak mungkin sadar. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Siapa lagi? 1 tidak percaya. 2 yang tukang duit. Aduh Tuhan. Saya masih ingat kira-kira 30 tahun lalu, 35 tahun yang lalu, saya besuk di pasar. Waktu itu belum pasar Cikurubuk, belum. Di pasar mana ya? Ya di belakang pasar itu ya. Saya besuk itu ada satu gadis yang tidak suka ke gereja. Saya bilang, yuk kita kebaktian sama Tuhan yuk. Cari duit penting, tapi ibadat minggu jangan lalai. Saya disauti, bunyinya gini, yang penting om cari duit. Aduh, saya rasanya dikasih kotoran. Tapi saya bilang ya, berbakti kepada Tuhan. Berbakti. Sejak itu saya berdoa. Saya bilang, oh Tuhan, rupanya cantik, kulitnya putih, saudara sekalian, tapi mentalnya bobrok. Bisa nyaut di depan pendeta. Dia tidak menghina pendeta, dia menghina Tuhan pencipta langit dan bumi. Sejak itu saya terus kalau ketemu dia berdoa terus. Tapi sekarang saya bersyukur sama Tuhan, doa saya berhasil. Dia bertobat. Dia rajin ke gereja. Saya kalau khotbah di Mekarwangi
pasti ketemu dia. Suaminya sederhana tapi takut akan Allah. Oleh karena itu suami istri ini diberkati Tuhan. Ayo tanggal 9 saya ada di Bandung, siapa mau ikut saya? Februari saya ada di Bandung di Mekarwangi, siapa mau ikut saya kenalin. Nanti kan sudah terkejut, si Anu ya. Sekarang dia diberkati Tuhan, rumahnya tidak jauh di dalam kompleks Mekarwangi itu. Diberkati Tuhan, setia. Tapi saya lihat suaminya itu rendah hati. Membimbing istrinya dengan baik. Hai suami-suami, bimbing istrimu supaya rendah hati, takut akan Allah. Jangan sombong rohani. Ya, sadari dirimu. Jangan sampai kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa ilah zaman ini? Duit. Dewa zaman ini itu apa? Duit. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambar Allah. Kasihan. Ya, ini langkah menyadari atau disadarkan. Perlu teman seiman untuk menolong kita pada waktu kita lemah. Perlu counselor, perlu pendeta, itu sebabnya perlu ke gereja. Untuk menyadarkan kita. Yang kedua, ya, buang kecongkakan hati. Dan usaha, kecongkakan tentang usaha kita, bisnis kita. Buang kecongkakan tentang agama kita. Jangan merasa sukses. Jangan ada yang jempol-jempol. Tuhan yang hebat. Lalu terima undangan Sang Pelepas. Tuh, Tuhan Yesus mengundang kita. Juru selamat. Nomor 1, dia mengundang kita datang dengan rendah hati. Orang sombong gak akan pernah dapat bagian dalam keselamatan. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin itu rendah hati. Terjemahan lama, berbahagialah orang yang rendah hatinya karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu bukan kaya. Kerajaan sorga itu damai. Sukacita. Kerajaan surga itu dalam surat Roma dikatakan kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kalau kita hidup dengan benar, kesehatan rohani, kita merasa damai. Lebih dari damai, sukacita. Oh, luar biasa. Ya. Ini dia, Matius 5 ayat 3, rendah hati. Lalu kita ingat dalam 1 Petrus 5 ayat 5, Allah melawan orang yang sombong. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya sudah keliling 55 negara di dunia, saya sudah ke Israel 8 kali. Saya belajar di Amerika, saya bergelar master dan bergelar doktor. Tapi kebanggaan saya mengenal Tuhan Yesus. Kitab di atas segala kitab. Dan saya menulis tesis di perguruan tinggi, fakultas pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Saudara pergi ke Lembang, di sebelah kiri ada sekolah Belanda, sekarang namanya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 70-an saya menulis tesis. Tesis saya dibenci orang.
the Bible and its translation problem. Alkitab dan masalah penterjemahan. Pasal pertama, pendahuluan. Lalu kemudian, what is the Bible? Apa itu Alkitab? Buku di atas segala buku, sejarah di atas sejarah. Tidak ada sejarah yang selengkap Alkitab. Baik sejarah dunia dijadikan, sejarah umat manusia, sejarah bangsa-bangsa. Semua ada di sini. Kalau orang belum belajar Alkitab, belum tahu apa-apa. Saya belajar itu di tengah-tengah Jawa Barat ini. Orang tidak suka the Bible. Saya tulis mengenai the Bible. Semua orang memusuhi saya. Tapi berkat Tuhan, saya dipanggil oleh seorang dosen wanita umur 55-an, sudah dewasa. Dia bilang, saya bela Anda, silakan Anda menulis. Sebab tidak ada aturan, tidak boleh menulis tentang kitab sucinya. Dosen itu bernama Ibu Laila Hainum, orang Padang. Waktu saya dipanggil, saya pikir ini orang Padang, aduh sudah mati disembelih nih. Tapi saya kira perkiraan saya itu salah. Dia justru bela saya. Saya selidik-selidik, dia itu berani, galak, tegas. Lulusan Belanda. Orang Belanda kan saklek, pegang hukum, pegang aturan. Saya dibela. Akhirnya waktu diuji saya paling senang. Kenapa? Sudah tahu. Saya senang kenapa? Sebab dosen-dosen penguji itu nggak ada yang agamanya Kristen. Mereka tidak tahu Alkitab. Mereka tanya Alkitab, saya lebih pintar dari dosen. Dia nggak mau dalam-dalam nanyanya, enteng-enteng aja. Langsung ketuk lulus. Sebab kalau tidak lulus, yang bodoh dia sendiri kacida tuh. Si muridnya lebih pintar dari yang menguji. Boleh selidiki kalau masih ada itu berkasnya. The Bible and its Translation Problem by Julius Isaac Abraham. Kira-kira tahun 73-74. Saya ingin bersaksi sebab Roh Kudus menggerakkan saya. Ini buku di atas segala buku. Jadi kalau sudah baca kitab itu, punya Alkitab tidak dibaca, nggak ada artinya. Baca itu. Maka saudara akan hidup. Dengar undangan Tuhan Yesus. Ya, Matius 11 ayat 28-29. Dikatakan di situ, mari datang kepadaku, hai semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Terjemahan lama, yang capek, lesu, banting tulang, peras keringat, cari rezeki, cari makan. Tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Oh, tegang, hidup segan, mati tak mau. Hidup segan, mati tak berani. Tuhan bilang, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan damai sentosa kepadamu. Terjemahan sekarang jelek, kurang bagus bahasa Indonesianya. Bukan Alkitabnya yang kurang bagus. Bahasa Indonesia, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu kalau orang capek dikasih es teh lega. Jasmani. Tapi damai sejahtera itu rohani, ilahi. Tuhan menjamin damai sejahtera padamu.
Yang ketiga, caranya adalah datang kepadanya dengan segenap hati. Bukan datang ke gereja, bukan datang ke dalam agama, tapi datang kepada Dia namanya Yesus. Sebab pada waktu Dia akan lahir di hari Natal, Matius 1 ayat 21, malaikat bawa berita, Matius 1 ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki. Engkau akan menamai dia Yesus, Yosua. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bukan nabi, nabi cuma menunjukkan jalan. Silakan. Bukan guru agama, bukan. Yesus itu rela memberi dirinya. Akulah jalan, kebenaran, hidup. Rela sampai mati. Ada ajaran Yesus itu turun ke bumi. Belum mati diganti. Jadi yang mati itu bukan Yesus, orang lain. Kalau saya bilang Yesus pengecut dong. Turun ke bumi terus kabur. Tapi Yesus itu pendekar. Dia mati sebab kita semua sampai mati. Dia dikubur oleh karena kita semua dikubur. Jadi kalau nolong jangan sepalang tanggung, belum juga mati, belum juga dikubur, kabur. Tapi dia mati, dikubur. Tapi dia bangkit dari antara. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Supaya kita punya ikut dia, boleh maut, boleh dikubur. Tapi kemudian kita bangkit bersama dia, itulah kemenangan. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, kita harus datang kepada dia. Dan yang terakhir, kalau kita sudah datang kepada dia, kita bukan jadi Kristen. Kita lahir baru. Kita menerima Roh Kudus. Yohanes pasal 3. Kalau kamu tidak dilahirkan baru oleh Roh, kamu tidak bisa melihat kerajaan surga. Lihat juga nggak bisa, noong pun nggak bisa. Ayat 5, kalau kamu tidak dilahirkan baru, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang lahir itu bukan badannya, rohnya, jiwanya, pemikirannya. Aku dulu tidak percaya, sekarang aku percaya. Aku dulu kayak ular, sekarang aku harus tulus hati. Aku dulu kayak macan, menguasai, menang sendiri. Sekarang aku mau bertobat, aku mau hidup murah hati. Aku dulu kayak musang, cari malam-malam gelap-gelap, suka curi, suka korupsi, suka bohong. Aku sekarang bertobat, tahun baru, wajah baru, sifat baru, lahir baru. Aku hidup bersama Tuhan. Selanjutnya, ya, berjalan dalam kekudusan. Sudah lahir baru, sudah jalan terus dalam kekudusan. Efesus 1 ayat yang keempat berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Siapa yang sudah lahir baru, jaga terus supaya kita tetap kudus, saudara sekalian, ya. Kenapa? 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan bilang aku kudus, jadi kamu juga kudus. Tidak ada perkara yang najis di dalam surga. Tapi surga itu kudus, sebab itu kamu harus kudus seperti aku kudus. Jaga kekudusan. Apa orang muda bisa kudus? Saya 16 tahun setengah dibaptis.
Saya tahu saya tidak bisa kudus, tapi Tuhan itu kudus. Saya bisa bersandar kepadanya. Saya tukang nonton bioskop sehari 2-3 kali. Senangnya nonton yang wah hot, Pierre Angeli, Marilyn Monroe, raja seks, bom seks. Senangnya gitu. Saya pikir Tuhan kalau saya dibaptis, apa saya bisa menjalani? Orang Pentakosta, orang Betel zaman dulu nonton bioskop juga nggak boleh, ngerokok apalagi. Apa saya bisa jalan? Tapi pendeta saya bilang, kamu nggak bisa, Tuhan bisa. Kalau roh Tuhan di dalam kamu bisa, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Jadi nyanyian saya, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, tanpa rohmu. Apa saya tidak seperti orang muda? Sama. Kalau lihat perempuan cantik matanya lihat. Sama. Bedanya di mana? Kalau kau belum lahir baru, melotot matamu, ikut sama dia. Tapi kalau sudah lahir baru, ya Tuhan, lindungi hambamu. Sampai hari ini saya sudah menikah 58 tahun setengah. Tinggal 1,5 tahun kalau panjang umur, saya akan kawin berlian 60 tahun. Saya kalau lihat perempuan sampai hari ini senang lihat yang cantik. Senang. Tapi aku tidak mau berdosa. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita siapkan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan telah memimpin ibadah pada pagi hari ini dan kami telah mendengar akan firman-Mu. Tuhan, kesempatan yang indah ini kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, khususnya Gereja Betel Indonesia, Bapak Pendeta Rubin Adi ya Tuhan, beserta dengan staf BPP, staf BPD, staf BPW ya Bapak. Biarlah mereka terus bersehati, bersinergi satu dengan yang lainnya untuk memajukan Gereja Betel Indonesia, sehingga Gereja Betel Indonesia menjadi berkat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Demikian juga Engkau memberkati para gembala seluruh Indonesia dan luar negeri, dan jemaat-jemaat yang ada. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati dengan pengurapan, sehingga mereka boleh Engkau pakai untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden Jokowi beserta dengan Wakil Presiden Maruf Amin, ya Tuhan, beserta dengan jajarannya, yaitu para menteri, anggota MPR, DPR, demikian juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, sampai ke RT RW seluruh Indonesia. Engkau juga akan urapi dengan kesehatian supaya mereka boleh memajukan bangsa ini ya Tuhan, khususnya dalam penanganan COVID. Tuhan boleh selesai dengan baik ya Bapa. Untuk itu Engkau pakai para medis, TNI, Polri. Tuhan, Engkau juga melindunginya.
Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus memimpin, menghibur, mengajar, bahkan menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya.